Ini kalau kita melihat ini hasil quick count sudah keluar, tapi KPU belum mengumumkan secara resmi hasil real count-nya. Tapi dari Mandiri Capital sendiri melihat seperti apa? Apakah sudah jelas seperti apa arah pemilu tahun ini dan sudah mulai bisa menyasar kira-kira seperti apa skema investasi untuk perusahaan-perusahaan startup di Indonesia? Betul. Ya, baik. Kalau kami melihat ya, kalau dari Mandiri Capital Indonesia melihat, memang kita dari awal memang optimis ya. Optimis karena apa? Karena kita melihat demokrasi Indonesia ini sudah sangat mature gitu. Jadi siapapun pemenangnya, pasti Indonesia politically stable, economically growth terus gitu. Jadi memang dari awal, memang seperti kesempatan sebelum-sebelumnya yang pernah saya sampaikan, kalau dari kami itu selalu aktif berinvestasi. Selalu aktif berinvestasi, namun memang very selective and very prudent gitu kan ya. Dan itu terus akan kami jalankan gitu. Jadi memang sekarang pemilu sudah selesai gitu ya. Hasil quick count sudah ada dan kami sangat bersyukur sekali ya. Kemarin ini berjalan semua sangat lancar gitu. Semua sangat lancar dan memang harapannya nanti setelah hasil akhir keluar juga semua stabil, kita very optimistic. Namun ya dari sisi kita is business as usual ya, gitu. Baik, ini menarik karena kalau kita melihat calon presiden dan calon wakil presiden yang unggul saat ini adalah nomor urut 2 begitu yang dalam visi misinya sempat disampaikan juga soal kredit untuk startup. Apakah Mandiri Capital sudah mulai melihat ini adalah awal dari kebangkitan industri startup Indonesia di 2024 ini? Betul. Nah, kalau memang untuk digital ecosystem ya, digital ecosystem kita melihat dari 2014, 15 hingga sekarang ya, 14, 15 awal hingga sekarang ini di 2024, udah 10 tahun lebih ya, memang terus growth ya, terus bagus, maksudnya bagus itu dari siapa, dari yang awalnya baru mulai sekarang udah relatively mature. Seperti kita ketahui bersama ya, 2 tahun lalu, mungkin tahun lalu winter, banyak konsolidasi, banyak melakukan cost efficiency, sehingga kalau kita melihat sekarang mindsetnya para founders ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa artinya apa? Artinya benar-benar harapannya membangun perusahaan di mana mereka bisa menjadi perusahaan yang profit dan bisa sustainable. Sehingga apa? Sehingga of course jadi credit worthy gitu kan ya. Jadi mereka sekarang ini sudah mulai mengarah ke developing and making a sustainable business gitu. Sehingga tadi kembali ke poin kredit tadi, of course perusahaan di mana sudah kelihatan path towards profitability-nya jelas, growth-nya jelas, of course they will become bankable juga gitu. Jadi memang sangat ini ya, kami menerima dengan sangat gembira ya apabila perbankan sudah mulai melihat mengarah memberikan kredit ya untuk para startup ini gitu. Baik, tapi Mandiri Capital sendiri melihat risikonya sebesar apa apabila ternyata program ini lalu diterima dengan baik dan akhirnya juga bisa menyalurkan lebih banyak lagi kredit untuk startup? Gini, sekarang ini kalau startup kan memang sudah mendapatkan kredit, tapi kebanyakan memang bukan dari bank, melalui venture capital company yang fokus di venture debt, memberikan venture debt gitu. Memang itu sudah berjalan sekian tahun. Nah, memang ketika nanti bank mulai memberikan, of course itu akan lebih masif lagi ya impact-nya. Nah, namun saya yakin namanya bank ya harus memberikan kredit secara prudent kan ya, harus memberikan kredit secara prudent. Artinya apa? Artinya harus dilihat nih financials-nya seperti apa, growth prospects-nya seperti apa, dan ujung-ujungnya of course collateral-nya seperti apa. Kan itu syarat-syarat perbankan gitu. Jadi memang kalau dari sisi resiko, bank ini bank di Indonesia ya terutama ya, saya nggak bisa banyak komentar dengan bank di luar, tapi bank di Indonesia ini kan mereka very prudent and very mature, they're very good at analyzing risk. Jadi siapapun nanti startup yang diberikan kredit nanti itu pasti sudah bankable lah, sudah credit worthy gitu. Jadi di kacamata bank secara risiko sudah bisa dimitigate, kurang lebih seperti itu. Baik, tapi pandangan Mandiri Capital terhadap pertumbuhan startup setelah pemilu ini sedikit lebih jelas arahnya kemana, itu seperti apa? Apakah juga pertumbuhan atau demand mungkin dari startup-startup yang baru ini akan melesat juga? Gitu. Mungkin kembali ke tadi ya, kalau kami, siapapun presidennya,
kita melihat negara Indonesia nih, bangsa Indonesia ini dari sisi demokrasi sudah mature. Jadi memang kita melihat ya ini uncertainty is always a factor ya. Nah memang tapi kita melihat karena Indonesia sudah mature secara politik, kita yakin memang siapapun pemenangnya growth terus ekonomi kita gitu kan ya. Gitu. Nah sekarang apalagi sekarang sudah ada hasil quick count ya, kita harapkan nanti hasil akhirnya mirip-mirip dengan quick count sehingga certainty sudah ada gitu. Begitu certainty sudah ada, of course people are more optimistic, kan biasalah ketika when there's uncertainty people tend to be more cautious kan. Now certainty is there, ya hopefully they become more aggressive. Nah kalau dari sisi seperti apa opportunity startup ya, kita melihat saya melihat sangat baik. Karena apa? Karena konsolidasi yang terjadi beberapa waktu lalu yang mungkin kita sudah sempat diskusi ya, gitu kan. Mungkin sebagai refresher dan sebagai konteks kan 2022 mungkin semester 2, 2003 semester 1 itu terjadi konsolidasi yang luar biasa. Mulai startup ini mulai melakukan konsolidasi, mulai cost efficiency, realigning strategi daripada bisnisnya, mulai juga mikirkan gimana caranya bisa menjadi perusahaan yang profitable. Belum tentu sekarang, tapi path-nya sudah harus ada. Dan bagaimana mereka bisa menjadi sustainable company kan gitu. Nah, beberapa bulan tuh, udah setahun terakhir ini kan sudah mereka lakukan. Sehingga apa? Sehingga memang sekarang timingnya pas. Timingnya memang berkaitan dengan pemilu sudah terjadi dan sudah ada certainty dan perusahaan-perusahaan ini secara fundamental juga sudah bagus. Sehingga apa? Sehingga udah ready to take off lagi gitu ya. Ready to take off dan sekarang visionnya sudah clear. Mereka itu perusahaan-perusahaan ini, startup-startup kami ya, terutama dan startup-startup yang ada di Indonesia sudah mulai memikirkan healthy growth. Bukan lagi growth for the sake of growth, tapi healthy growth gitu. Baik, artinya healthy growth ini akan menjadi kriteria utama untuk startup-startup rintisan Mandiri Capital di tahun ini. Betul. Kita memang terus terang, memang dari awal ya, dari awal how we analyze new investments itu selalu kami melihat ini perusahaan ini seperti apa. Of course we always analyze the financial historical secara finance, kita melihat the founders, kita melihat opportunity bisnisnya tentunya kan, the market itself, the product market fit, marketnya seberapa besar gitu. Dan ketika mereka melakukan growth, kita nggak pernah, kalau mereka reckless growth at that time ya, kita malahan back off. Kita hanya membantu atau mensupport dan sehingga melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang memang punya niat untuk melakukan healthy growth. Sehingga kita berinvestasi. Nah, dari sisi portfolio kami, syukurnya portfolio kami di saat winter kemarin juga cukup sustain gitu. Dan tahun ini sudah siap untuk growth yang luar biasa. Kenapa? Memang mereka secara fundamental sehat gitu. Mungkin sebagai refresher yang selalu saya sampaikan kan gini, we're a fund ya, namanya fund itu mengejar apa? Mengejar return, itu objektif utama gitu. Return itu bisa dapatkan dari apa? Ya kan, peningkatan valuation itu bisa dapat dari apa? Dari dua faktor utama. Faktor pertama adalah fundamental business yang bagus, yang kuat, yang growth gitu kan. Yang nomor dua dari market multiples. Kalau namanya kita mengatakan multiples, itu market sentiment. Market sentiment tidak bisa kita kontrol. Jadi, why bother focusing on the things that we can't control? We only focus on the things we can control, yaitu fundamentals. Jadi, Mandiri Capital selalu ketika kita sudah berinvestasi, which is our portfolio, kita membantu mereka grow their business. Seperti sempat saya sampaikan sebelumnya, kita memang fokus di value creation gitu. Nah, sama ketika kita mau melakukan investasi, kita juga fokus, kita menganalisa nih, can we help them grow their business? If we are confident we can help them grow their business, baru kita investasi. Kalau tidak, mendingan kita tunggu on the sidelines dan sama-sama memikirkan, dari sisi founder memikirkan Mandiri Capital bisa add value di mana, dan dari Mandiri Capital juga melihat ini gimana nih kita bisa membantu mereka grow, baru kita melakukan investasi gitu. Baik, bagaimana dari aspek profitability, apakah ini juga menjadi salah satu kriteria utama untuk Mandiri Capital saat ini? Gitu. Gini, yang kita fokuskan ya adalah path towards profitability. Artinya apa? Artinya
gross profit sudah positif, contribution margin 1-2 itu sudah positif. Jadi secara economics perusahaannya sudah bagus gitu. Nah, baru kan itu artinya sudah memiliki path towards profitability. Baru kita membantu mereka nanti agar bisa menjadi EBITDA positif, agar NPAT bisa positif. Jadi, tapi di saat kita investasi, yang penting buat kita adalah secara ekonomik sudah positif gitu. Gimana maksud saya ekonomik secara positif? Ini kita menggunakan analogi yang simple. Ketika kita mau jual duit 100.000 rupiah dengan harga 80.000, itu kan negatif ya, economically negatif. Artinya everyone can do it gitu. Wong value-nya, face value 100.000 dijual 80.000, siapa sih nggak mau beli? Tapi semakin banyak kita jual, semakin rugi itu perusahaan. Nah, itu perusahaan yang kita hindarkan. Tapi kalau mereka menjual 100.000 dengan harga 105.000, 110.000, 120.000, artinya apa? Economically positif.